Bacaan pertama terambil dari Ulangan pasal 4 ayat 15 sampai 20. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Berhati-hati mengarahkan hati. Ulangan 4 ayat 15 sampai dengan 20. Hati-hatilah sekali. Ulangan 4 ayat 15. Kita tahu kuda delman atau andong mengenakan kacamata kuda. Kacamata kuda atau horse blinders berfungsi menutup mata kuda supaya kuda tidak dapat melihat ke samping dan ke belakang. Kuda jadi tidak mudah terpikat atau panik kepada hal-hal di samping atau di belakangnya. Kacamata kuda menjadi alat supaya kuda dapat diarahkan dengan baik. Musa rindu umat Israel yang dipimpinnya taat dan setia kepada Tuhan saja. Nasihat Musa kepada umat Israel sangat jelas. Hati-hatilah sekali, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Musa tahu Tuhan yang telah menuntun umat keluar dari Mesir adalah Allah yang cemburu. Tuhan menghendaki umatnya untuk mengarahkan hati hanya kepadanya. Oleh karena itu, dalam realitas kehidupan yang dijalani umat, di tengah rupa-rupa tantangan dan godaan, umat diminta untuk berhati-hati dalam mengarahkan hati. Realitas kehidupan ini menyajikan banyak hal yang memikat dan menjerat. Jika tidak berhati-hati, maka tidak mustahil umat pun akan terarah bukan kepada Tuhan, tetapi kepada yang lain-lain, kepada idola yang fana yang menambah dosa. Jadi, bagaimana caranya kita berhati-hati dalam mengarahkan hati? Kita sadar, kita perlu bimbingan Roh Kudus yang mengingatkan kita agar eling dan waspada dalam perjalanan hidup ini. Roh Kudus akan menerangi mata hati kita agar terarah kepada Tuhan. Amin. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang di dalam pergumulan. Kiranya hanya Bapa yang mau tolong setiap kami. Kami juga saat ini berdoa untuk semua cita-cita, untuk seluruh jemaat kami. Kiranya hanya Bapa lah yang mengabulkan setiap cita-cita kami. Saat ini pun Bapa, kami berdoa juga untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kiranya Bapa tolong untuk setiap mereka boleh sembuh, boleh sehat, dan boleh beraktivitas seperti semula Bapa.
Bapa, inilah doa kami, doa yang kami haturkan ke dalam tahta kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk para pelayan gereja agar setia melayani Engkau dan dengan sepenuh hati melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Ambar, para majelis, dan semua pelayan-Mu yang ada di GKI Karet. Kau mampukan dan Kau berikan hati yang rindu untuk melayani. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap program kerja di GKI Karet. Kau berkati agar program kerja kami dapat berjalan dengan baik dan menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan atas setiap program gereja. Kau mampukan setiap jemaat untuk dapat mengikuti program gereja dengan baik, agar menjadi dampak yang baik bagi setiap orang di sekitar kami. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap rencana kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, di mana sedang mengalami gejolak dalam politik dan ekonomi dalam masa pandemi yang sulit. Namun kami percaya Tuhan selalu menopang dan membimbing dan melindungi bangsa kami dengan baik. Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah, dari Bapak Presiden sampai dengan ke tingkat RT RW. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan urapi, Tuhan bimbing dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan agar para pemimpin dapat melaksanakan tugas dan dapat mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat banyak, dan dapat melaksanakan program pemerintah dengan baik dan melayani rakyat dengan sepenuh hati dan tanpa pilih kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga bangsa kami yang tidak sejalan dengan pemerintah, kiranya mereka dapat sadar dan mengerti bahwa persatuan dan kesatuan dapat berdiri kokoh dan dapat menghasilkan hal-hal yang baik untuk kemajuan bangsa secara bersama. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk keadilan di negara kami, agar dapat berjalan secara adil dan merata, tidak tebang pilih, dan semua warga negara mempunyai hak yang sama. Dengan keadilan yang merata untuk seluruh warga bangsa, maka terjadilah kedamaian dan kesejahteraan yang merata untuk semua warga bangsa. Tuhan, banyak doa yang kurang sempurna, ini yang kami pohonkan. Kami percaya Tuhan akan melengkapinya. Kiranya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.